Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar materinya barisan aritmatika. Nah, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu konfigurasi objek dan jenis pola bilangan. Kita ingat dulu. Yang pertama tentang konfigurasi objek. Kalian masih ingat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aplikasi dari konfigurasi objek ya, yaitu pola batik. Kita lihat di sini pola batik Pekalongan. Dilihat dari barisnya, ini ada suatu keteraturan. Yang pertama berwarna pink, biru, hijau, pink lagi, biru. Nah, munculnya ini kan teratur. Begitupun dengan kolomnya ya. Jadi adanya suatu keteraturan di dalam pola batik ini. Selain itu juga ada pola anyaman. Nah, terus pola lantai, terus dalam pola sarung juga, kain sarung ada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga di sini ada bunga aster ya. Kelopak bunga aster di sini akan menunjukkan barisan Fibonacci. Selain itu juga di sini ada bunga matahari ya. Kepala bunga matahari juga menunjukkan pola bilangan Fibonacci. Berikutnya kita ingat lagi tentang jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu rumus umumnya apa? Siapa yang ingat? Oke, rumus umumnya yaitu n kuadrat. Ketika pada suku pertama dia bernilai 1 pangkat 2, berarti 1. Pada suku kedua, pada pola kedua, 2 pangkat 2 yaitu 4. Berarti seperti ini polanya. Pada pola ketiga, 3 pangkat 2 yaitu 9. Pada pola keempat, 4 pangkat 2 yaitu 16 dan seterusnya. Kalau kita cari pola ke-10, berarti kalau pola ke-10 kita terapkan saja langsung 10 pangkat 2 yaitu 100. Oke. Sekarang pada pola bilangan persegi panjang. Siapa yang ingat polanya atau rumus umumnya, yaitu n dikali n tambah 1. Ketika pola pertama berarti 1 dikali 1 tambah 1 yaitu 2. 1 kali 2 yaitu 2. Pada pola kedua, di sini n-nya bernilai 2. 2 dikali 2 tambah 1 yaitu 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Ini pola kedua. Pada pola ketiga, 3 tambah 1 yaitu 4 dikali 3 yaitu 12 dan seterusnya. Kalau yang dicari pola ke-20, berarti 20 dikali 20 tambah 1 yaitu 21. Maka hasilnya 420. Berikutnya ada pola bilangan segitiga. Bagaimana rumus umumnya? Itu n per 2 dikali n tambah 1. Pada pola 1 berarti n-nya bernilai 1. 1 per 2 dikali 1 tambah 1 yaitu 2. 2 dikali 1 per 2, 1. Pada pola kedua, 2 tambah 1, 3. Di sini 2 per 2. 2 per 2 dikali 3. Maka di sini hasilnya 3. Pada pola ketiga, maka di sini n-nya bernilai 3. 3 tambah 1 dikali 3 per 2. Berarti 3 per 2 dikali 4. Hasilnya 6 dan seterusnya. Oke, berikutnya ada satu lagi yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, kita kaitkan dengan anggota tubuh kita ya. Pertama, tangan kiri kita ada 1. Tangan kanan kita ada 1 juga. Nah, sekarang lihat di tangan kiri atau tangan kanan ada yang namanya buku jari. Buku jari ada berapa setiap jari? Berarti ada 2 buku jari. Ini buku jari garis ini. Nah, berikutnya setiap jari ada berapa ruas jari? Kita hitung 1, 2, 3. Setiap jari ada 3 ruas jari. Sekarang kita lihat tangan kiri atau tangan kanan ada berapa jari? Yaitu 5. Nah, kita cek pola bilangannya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Jadi seterusnya tinggal tambahkan pola sebelumnya dengan pola setelahnya. Nah, ternyata di fenomena alam ini banyak kaitannya dengan materi yang kita pelajari ya, tentang konfigurasi
besar kekuasaan Tuhan. Galaksi Bima Sakti juga itu terkait dengan konfigurasi objek. Terus cangkang siput, jadi hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar itu ternyata ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari. Oke, berikutnya kita lihat tentang pokok bahasan kita, yaitu barisan aritmatika. Ya, di sini ada 3 masalah tentang barisan aritmatika. Yang pertama kita lihat di sini ada pola bilangan dimulai dari 4, 10, 16, 22, dan 28. Nah, masalah kedua, pola bilangannya ada 25, 20, 15, dan 10. Ternyata ada suatu ciri yang sama dari dua masalah ini, dari dua pola bilangan ini. Coba kita lihat keteraturannya. Dari 4 ke 10 berarti bertambah 6. Dari 10 ke 16 bertambah 6 juga. Dari 16 ke 22 bertambah 6 juga. Dari 22 ke 28 sama bertambah 6. Jadi keteraturannya di sini adalah bertambah 6. Nah, berikutnya kita lihat pola bilangan berikutnya. Dari 25 ke 20 dia turun ya, berkurang 5. Dari 20 ke 15 juga berkurang 5. Dari 15 ke 10 juga berkurang 5. Nah, ini keteraturannya sama. Kita lihat di sini, kalau ini naik maka di sini namanya barisan aritmatika naik. Kalau ini barisan aritmatika turun. Cirinya adalah memiliki nilai beda atau selisih yang sama. Di sini barisan ini memiliki nilai bedanya yaitu 6. Kalau barisan ini memiliki nilai bedanya yaitu negatif 5. Nah, untuk mencari pola bilangan ke-35 kita tidak mungkin manual ya. Terus yang pertama juga yang dicari adalah pola ke-20. Kita sebenarnya mungkin saja manual tapi waktunya tidak efektif. Nah, maka muncullah di sini rumus umum. Kita lihat di sini masalah yang ketiga, yaitu berupa soal cerita aplikasi dari barisan aritmatika. Tapi di sini Ibu gunakan untuk mencari rumus umum dari suku ke N. Kita lihat soalnya. Ibu biasanya memberi uang saku kepada Marimar Rp10.000 setiap harinya. Untuk menumbuhkan motivasi menabung, Ibu menambahkan Rp2.000 setiap harinya. Ibu memulai pemberian tambahan uang jajan pada tanggal 2 Januari. Berarti Rp10.000 ini dia berikan pada tanggal 1 Januari. Nah, sekarang dapatkah kamu menghitung besarnya uang jajan yang Ibu berikan di akhir bulan Januari? Nah, kita lihat di sini yang diketahui pertama adalah pola pertama, suku pertama yaitu 10.000. Hari berikutnya dia bertambah 2.000. Hari berikutnya pun bertambah 2.000. Kita lihat polanya di sini. Oke. Yang pertama Rp10.000. Di hari berikutnya dia bertambah 2.000 menjadi 12.000. Di hari berikutnya dia bertambah tetap 2.000, maka uang jajan menjadi 14.000, berikutnya 16.000, berikutnya 18.000, dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat aturannya adalah setiap barisan ini bertambah 2.000 tadi seperti di soal. Setiap hari bertambah 2.000, maka 2.000 ini disebut sebagai beda. Nilai 2.000, nilai bedanya itu 2.000. Nah, ini kita sebut apa? Suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, seterusnya. Suku ke N. Nah, kita lihat ini sebagai nilai beda. 3. Oke, sekarang kita lengkapi tabel ya di sini nanti untuk mendapatkan keteraturan sehingga bisa kita dapatkan rumus suku ke N-nya. Suku yang pertama 10.000 ya. Ini suku pertama itu bisa juga simbolnya sebagai U1 atau A. Suku kedua 12.000. 12.000 itu diperoleh dari 10.000 ditambah 2.000. 10.000 ini suku pertama, 2.000 ini beda. Berarti suku kedua ini dapat A ditambah 1B. Sekarang berikutnya, suku ketiga 14.000 diperoleh dari 10.000 ditambah berapa kalinya dari 2.000? Berarti 2 kalinya dari 2.000. 2 kali 2.000 itu 4.000 ditambah 10.000. Maka betul suku ketiganya 14.000.
Maka kita lihat suku ketiga ini diperoleh dari 1A 10.000 ditambah berapa kalinya B? 2 kalinya B. Berarti U3 sama dengan 1A ditambah 2B. Berikutnya suku keempat nilainya 16.000. Diperoleh dari 10.000 ditambah berapa kalinya dari 2.000? Yaitu 3. Berarti kita dapatkan suku keempat yaitu 1A ditambah berapa kalinya dari B? Yaitu 3 kalinya. Maka 4 sama dengan A ditambah 3B. Oke. Kita lihat suku kelima diperoleh, suku kelima itu 18.000 diperoleh dari 10.000 ditambah berapa kalinya dari B? Berarti berapa kalinya dari 2.000? Yaitu 4.000 kali 2.000 8.000 tambah 10.000, maka hasilnya 18.000. Diperoleh dari 1A ditambah 4B. Maka suku kelima yaitu 1A ditambah 4B. Sekarang kita lihat polanya. Kita perhatikan nilai N dengan koefisien B. Ketika N-nya bernilai 1, maka di sini tidak ada koefisien B-nya. Sekarang kalau N-nya bernilai 2, U-nya N-nya 2 berarti U2, maka kita lihat koefisien B di sini berapa? 1. Ketika N-nya bernilai 3, maka dilihat kita lihat koefisien B-nya yaitu 2. Berkurang 1 ya. Ketika nilai N-nya 4, maka koefisien B-nya 3. Ketika nilai N-nya 5, koefisien B-nya adalah 4. Berarti seterusnya seperti itu. Ketika N-nya 10, koefisien B-nya 10-nya berkurang 1 yaitu 9. Nah, artinya untuk rumus umum berarti kita dapatkan ini semuanya kita lihat 1A ditambah koefisien B-nya. Dari di sini tidak ada koefisien B, ini 1B, ini 2B. Sedangkan di sini nilai N-nya 3, koefisiennya 2. Nilai N-nya 4, koefisiennya 3. Berarti koefisien B itu diperoleh dari N kurangi 1 dikali B. Maka inilah rumus suku ke N. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan rumus suku ke N tadi, kita lihat ke pokok pertanyaannya, yaitu menentukan besarnya uang jajan yang Ibu berikan di akhir bulan Januari. Berarti itu masuknya suku ke 31. Nah, dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, maka kita masukkan nilai A-nya yaitu 10.000 ditambah N-nya yaitu 31 kurangi 1 dikali bedanya tadi 2.000 ya. Maka 10.000 ditambah 31 kurangi 1 30 kali 2.000 yaitu 60.000. Maka uang jajan di akhir bulan Januari yaitu 70.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada 3 masalah. Ada 3 masalah. Masalah yang pertama, nanti di slide berikutnya juga masih ada masalah ya, yang kita tampilkan 3 masalah dulu. Masalah pertama kita lihat ada pola bilangan 25, 20, 15, dan 10. Maka yang ditanyakan berapa pola ke 35. Dari soal ini diketahui suku pertamanya yaitu 25. Nah, sekarang kita lihat keteraturannya, bedanya dari 20 yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. 20 dikurangi 25 yaitu negatif 5. Ini termasuk pada barisan aritmetika turun ya, nilai bedanya yaitu negatif 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah suku ke 35. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali D. Maka suku ke 35 yaitu nilai A-nya 25 ditambah N-nya yaitu 35 kurangi 1 dikali bedanya di sini negatif 5. Maka 25 ditambah 35 kurangi 1 yaitu 34. Sekarang kalikan 34 dengan negatif 5 yaitu negatif 170. Maka 25 dikurangi 170, kita kurangkan dulu. 6 kurangi 2
Oke, hasilnya negatif 145. Maka suku ke-35 bernilai negatif 145. Oke, berikutnya masalah kedua. Kita lihat di sini ada batang korek api yang disusun pada pola 1, pola 2, dan pola 3. Yang ditanya adalah berapa banyak batang korek api pada pola ke-15. Kita cek pola pertama, ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5. Pola pertama ada 5 batang korek api. Pola kedua, kita cek ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, sekarang pola ketiga, kita hitung ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak batang korek api pada pola ke-15? Berarti yang ditanyakan adalah U15. Oke, kita cek ini 5 sebagai suku pertama. Nah, setelah itu kita bisa tentukan apa? Nilai beda dari 9 dikurangi 5. Bisa juga 13 dikurangi 9. Hasilnya yaitu sama 4. Sama dengan 13 kurangi 9 yaitu 4. Nah, kita gunakan rumus UN yang tadi, A ditambah N kurangi 1 kali B. Maka suku ke-15 nya nilai A nya 5 ditambah N nya yaitu 15 kurangi 1 dikali bedanya yaitu 4. Berarti di sini 15 kurangi 1 14. 14 dikali 4 yaitu 56. Maka suku ke-15 bernilai 62. Oke, sekarang kita ke masalah ketiga. Di sini ada pola bilangannya 8, 14, 20, 26, dan 122. Ini adalah baris aritmatika. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan pada baris berikut? Berarti ini yang ditanyakan adalah nilai N ya pada baris aritmatika ini. Sekarang kita lihat 8 sebagai suku pertama atau A. Nah, 122 ini sebagai suku terakhir yaitu UN. Nah, sekarang kita cek berapa bedanya. 14 dikurangi 8 yaitu 6. Tetap kita gunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali beda. Kita masukkan nilai suku ke N nya 122, nilai A nya yaitu 8. Nah, ini yang kita cari yaitu N kurangi 1 kali bedanya 6. Kita terapkan persamaan linear satu variabel ya. Di sini 8 ditambah, kita kalikan 6 kali N yaitu 6N dikurangi 6 kali 1 yaitu 6. Di ruas kiri 122, di ruas kanan kita lihat 6N, 8 dikurangi 6 yaitu positif 2. Sekarang kita lihat ini pindah ruas menjadi 122 dikurangi 2 hasilnya 6N. Maka 120 sama dengan 6N. Maka nilai N yaitu 120 dibagi 6 yaitu 20. Maka banyaknya bilangan pada barisan ini adalah 20. Kita lanjut pada masalah berikut yaitu masalah keempat. Oke, berikutnya di sini ada masalah keempat, barisan aritmatika tingkat 2. Nih, ini soal hoax nih ya. Kita lihat soal ceritanya. Ibu memiliki sekeranjang buah jeruk yang akan disusun menjadi susunan berikut. Nah, ini susunan jeruknya. Sekarang, dapatkah kalian membantu ibu untuk menghitung banyak buah jeruk pada tumpukan ke-25? Kita lihat di sini, ini tumpukan pertama, suku pertama yaitu 1 jeruk. Tumpukan kedua yaitu 3 jeruk. Tumpukan ketiga yaitu 6 jeruk. Tumpukan keempat 10 jeruk. Tumpukan kelima itu 15 jeruk. Yang ditanyakan adalah tumpukan ke-25. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat untuk barisan tingkat 2 ini, barisan aritmatika tingkat 2, rumus umumnya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Oke, tumpukan jeruk tadi
terbentuk ini ya, pola pertama, tumpukan pertama 1, tumpukan kedua 3, tumpukan ketiga 6, tumpukan berikutnya 10, tumpukan berikutnya 15, dan seterusnya. Sekarang kita lihat nilai bedanya. Ternyata nilai bedanya yang pertama 2, yaitu dari 3 kurangi 1. Sekarang kita lihat nilai beda berikutnya, 6 dikurangi 3. Nilai beda berikutnya yaitu 3. Ternyata tidak sama ya. Oke, nilai beda berikutnya dari 10 dikurangi 6 yaitu 4. Berikutnya 15 dikurangi 10 yaitu 5. Nah, ini belum menemukan nilai yang konstan, nilai yang sama. Sekarang kita cek lagi beda di barisan selanjutnya. Dari 2 dengan 3 maka dia bedanya 1. Dari 3 dikurangi 2. Nah, berikutnya 4 dikurangi 3, maka di sini bedanya sudah mulai ada konstan. 5 dikurangi 4 yaitu 1. Maka ini yang disebut barisan aritmatika tingkat 2 ya. Sekarang kita lihat di sini ada dari mana sih 1A tambah 1B ditambah 1C? Artinya di sini ini suku pertama. Kita masukkan n-nya dengan 1. Maka U1 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Maka kita hasilkan suku pertamanya 1 pangkat 2, 1 dikali A, maka dia bernilai A. Ditambah B kali 1, 1B ditambah C. Maka suku pertamanya berupa variabel A ditambah B ditambah C. Suku kedua kita masukkan n-nya dengan 2, ganti dengan 2. Maka suku kedua di sini A dikali n-nya kita ganti 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah B dikali n-nya kita ganti dengan 2 ditambah C. Maka kita hasilkan 2 pangkat 2 yaitu 4. A ditambah 2 kali B yaitu 2B ditambah C. Maka suku kedua bernilai 4A tambah 2B tambah C. Suku berikutnya pun sama, tinggal gantikan nilai n-nya dengan sukunya. Suku 3 berarti n ganti 3, suku keempat berarti n-nya juga diganti 4. Sekarang kita lihat bedanya, 4A dikurangi 1A yaitu 3A. 2B dikurangi 1B yaitu positif 1B. C dikurangi C maka dia habis. Maka beda pada baris ini yaitu 3A ditambah B. Nah, berikutnya bisa dilihat 9A kurangi 4A yaitu 5A, 3B kurangi 2B yaitu 1B, C kurangi C habis. Tapi yang kita lihat adalah suku pertama dari tiap barisan ya. Oke, berikutnya kita lihat beda dari barisan ini. 5A dikurangi 3A yaitu 2A. 1B dikurangi 1B itu habis. Oke, barisan berikutnya 7A dikurangi 5A yaitu 2A, 1B dikurangi 1B habis. Nah, di sini kita menemukan nilai yang konstan ya, yaitu bernilai 2A. Nah, sekarang dari persamaan ini dengan ini kita satukan. Berarti sini 2A sama dengan ini yang konstan 2A. Sekarang kita lihat dari barisan ini yang konstan yaitu nilai 1. Maka persamaan pertama 2A sama dengan 1. Maka nilai A-nya adalah 1/2. Kita sudah dapat satu nilai variabel. Berikutnya, sekarang kita naik ke sini, 3A tambah B. Kita samakan dengan persamaan yang di tingkat ini yaitu 3A tambah B sama dengan 2. Kita terapkan A-nya ganti dengan 1/2 ditambah B sama dengan 2. Kita kalikan berarti 3/2 tambah B sama dengan 2. Maka nilai B itu 2 dikurangi 3/2. Oke, samakan penyebut 4 kurangi 3 di sini per 2 jadi 1/2. Maka dapat satu variabel yaitu variabel B nilainya 1/2. Terakhir kita masukkan variabel A dengan B ke persamaan yang ini, yang paling atas ya. Suku pertama 1A tambah 1B tambah 1C sama dengan, kita lihat di nilai di sini yaitu 1.
ganti A-nya dengan nilai yang sudah didapat 1/2, ditambah nilai B-nya juga sudah dapat 1/2, ditambah C sama dengan 1. 1/2 tambah 1/2 itu 1, tambah C sama dengan 1, maka nilai C adalah 1 kurangi 1 yaitu 0. Maka kita sudah dapat nilai 3 variabel lengkap. 1. Yang pertama A sama dengan 1/2, B sama dengan 1/2, C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita masukkan ke rumus umum. Tadi yang ditanyakan adalah tumpukan pada banyak jeruk pada tumpukan ke-25, maka kita ganti A-nya yaitu 1/2, nilai N-nya ini 25 pangkat 2, ditambah nilai B-nya 1/2 dikali dengan nilai N-nya yaitu 25 tambah C, C-nya bernilai 0. 25 pangkat 2 yaitu 625 dikali 1/2 ditambah 25 kali 1 dibagi 2. Oke, berarti 625/2 ditambah 25/2. Maka hasilnya adalah 650/2. Kita hasilkan yaitu 325. Jadi banyaknya jeruk pada tumpukan ke-25 yaitu 325. Oke, materi barisan aritmatika sudah beres ya. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.